Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afwan Maulidi dari semester 4 Universitas Teknologi Digital Tegal. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa pengetahuan sedikit pengetahuan saya tentang hikmahnya orang bodoh yang beribadah versus orang alim yang sedang tertidur. Nah, dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi pintu masjid. Di situ beliau melihat setan berada di sisi pintu masjid. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai iblis, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Maka setan itu menjawab, "Saya hendak masuk masjid dan akan merusak sholat orang yang sedang sholat ini. Tetapi saya takut pada seorang lelaki yang tengah tidur ini." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai iblis, kenapa kamu bukannya takut pada orang yang sedang sholat, padahal dia dalam keadaan ibadah dan bermunajat pada Tuhannya, dan justru kamu takut pada orang yang sedang tidur, padahal ia dalam posisi tidak sadar?" Ya, iblis pun menjawab, "Orang yang sedang sholat ini bodoh, mengganggu sholatnya begitu mudah. Akan tetapi orang yang sedang tidur ini orang alim atau pandai." Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Sulaiman alaihissalam pernah diberi pilihan antara memilih ilmu, kekuasaan, lalu beliau memilih ilmu. Selanjutnya Nabi Sulaiman alaihissalam diberi ilmu sekaligus kekuasaan. Bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa pergi menuntut ilmu, maka Allah akan menunjukkan jalan menuju surga. Sesungguhnya orang alim senantiasa dimintakan ampunan untuknya oleh makhluk yang berada di langit maupun di bumi, hingga dimintakan ampun oleh ikan-ikan yang berada di laut. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi." Hadis di atas menyiratkan betapa agama Islam begitu memuliakan, mengutamakan dan menghargai orang yang berilmu pengetahuan, bahkan melebihi keutamaannya orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Menjadi jelas pula bahwa dalam agama Islam menuntut ilmu dan mengembangkan budaya ilmiah itu termasuk bagian dari ibadah. Nah, juga merupakan tuntutan agama, jadi tidak semata desakan kebutuhan zaman atau tuntutan dari institusi. Itulah kunci mengapa dahulu pada masa kegemilangan peradaban Islam banyak lahir ilmuwan-ilmuwan besar muslim yang menghasilkannya telah diakui dunia dalam banyak cabang keilmuan. Mereka menekuni disiplin keilmuan atas motif ajaran Islam, bukan tuntutan negara pada waktu itu. Begitu peduli dan perhatiannya agama Islam akan pentingnya ilmu pengetahuan, banyak pula ayat Al-Quran memberi dorongan dan motivasi agar seorang mencintai ilmu. Di antaranya ayat itu samakah begitu peduli dan perhatiannya agama Islam akan pentingnya ilmu pengetahuan,
Banyak pula ayat Al-Quran yang memberi motivasi dan dorongan agar seorang mencintai ilmu. Di antaranya ayat itu, samakah antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran surat Al-Zumar ayat 9. Tak hanya itu, Al-Quran sendiri mengajarkan umat manusia berdoa kepada Tuhannya agar senantiasa ditambahkan ilmu pengetahuan, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah pengetahuan kepadaku. Di ayat lain Allah juga berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Surat Al-Mu'addalah ayat 11. Berjimbunnya apresiasi, penghargaan, dan dorongan yang bersumber baik dari Al-Quran ataupun Sunnah, sebagaimana kata seyogianya membuat kaum muslim pada saat ini khususnya berstatus mahasiswa, pelajar, dan santri bisa lebih giat dan tekun dalam mempelajari suatu ilmu dan mengembangkan tradisi ilmiah, pun menyadarkan bahwa menurut pandangan Islam, kegiatan dan aktivitas belajar dan menuntut ilmu baik di lembaga pendidikan formal ataupun non formal yang ditempuh oleh seorang muslim, orientasinya tidak menuju gelar ijazah dan jabatan tertentu, melainkan perlu diinsafi pula bahwa belajar itu merupakan kewajiban tiap muslim dalam upaya menaati perintah agama. Wallahu a'lam. Sekiranya itu, mohon maaf ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.